Bang Tommy, Ya. terkait masalah illegal akses di Mabes yang sampai hari ini belum ada kepastian yang jelas nih, Pak. Masih simpang siur, masih segala macam. Seperti apa, Bang? Ya, tentunya apapun itu, mau ini memang keadaannya memang harus menunggu. Kemarin juga kita udah sampaikan juga ke penyidik, dan juga kita sudah komunikasi juga, ya kan, selaku saya adalah lawyernya Insanul Fahmi yang meminta satu kepastian hukum, di mana kepastian hukum adalah siapa sih tersangkanya, ya kan. Kita mau tahu nih, ya kan, keterlibatannya apa. Tapi dalam hal ini kita harus hargai ya proses hukum yang ada. Kita pahamlah bagaimana polisi ini bisa menguak suatu fakta ya, tapi fakta yang sesungguhnya ya, jangan fakta yang tebang pilih ya. Saya mau fakta ini adalah fakta yang jelas ya, sesuai peristiwa, tidak ada yang dibuat-buat dan ataupun diseplit-seplit gitu. Saya maunya ini faktanya terjadinya seperti ini ya, mulai dari alur cerita awal sampai juga terakhir. Nah, terakhirnya itu sampai di mana proses hukumnya kita belum lihat nih, SP2HP-nya apa sih hasil penyelidikan mereka, dan apakah itu sudah cukup. Kalau belum, tentunya kita akan meminta kepada penyidik untuk mendalami lagi ya semua yang berkaitan tentang peristiwa hukum yang dilaporkan oleh Inara Rusli. Nah, kita paham bahwa yang namanya praduga tak bersalah ya, praduga tak bersalah di dalam satu peristiwa ataupun baik itu kepada terduga dan nantinya juga jadi tersangka ya, tentunya ini bagian dari suatu proses ya, proses hukum yang ada sekarang ini. Sudah menanti nih siapa sih ya kan yang akan menjadi tersangka nantinya. Nah, tentunya kita juga mohon kepada pihak Barreskrim juga ya untuk benar-benar detail motifnya, terus pasal yang disangkakan oleh pelapor Inara Rusli itu berkaitan dan semua kesesuaian. Jadi nanti kita dan saya dan tim hukum tentunya sudah menyiapkan berbagai hal kalau memang ini ada ketidaksesuaian, ada yang kurang pas gitu ya, tentunya kita akan memohon itu. Nah, ada lagi kita juga kemarin sempat berdiskusi, kita punya alat bukti juga, yang alat bukti baru yang juga nanti akan disampaikan oleh lawyernya Inara Rusli, karena itu berkaitan langsung kepada pelapor, dan juga adanya saksi mahkota. Nah, siapa nih saksi mahkotanya nih? Nanti kita tunggu aja. Jadi ada saksi lagi satu, ada saksi mahkota. Nah, ini kita tunggu, kita lihat. Kalau dan juga ada bukti-bukti juga nih, ada bukti-bukti baru yang disampaikan juga oleh Insanul Fahmi. Tentunya kita masih melihat proses hukum ini masih berjalan, yang tentunya kita mau semua itu ada kepastian, dan yang terlibat tolong pihak Barreskrim juga jangan ragu-ragu dan harus berhati-hati juga, karena ini adalah bagian daripada menguak suatu peristiwa yang sebenarnya peristiwa ini, sesungguhnya peristiwa ini pun kita mensinyalir, kita menduga, dan bahkan juga penyidik bisa menduga ya, bisa menduga, dan jangan setengah-setengah. Saya bermohon seperti itu agar kita juga sama-sama yakin bahwa yang namanya satu peristiwa tindakan ya, melawan hukum, illegal akses ini saya yakin nggak bekerja sendirian, dan saya sudah tahu semua bahwa ini berikut dengan fakta-fakta yang ada, ini tidak bekerja sendirian. Jadi kalau tidak bekerja sendirian, maka pihak kepolisian harus merangkaikan ya. Kalau tidak bekerja sendirian, ini bagian terpenting adalah permufakatan tadi. Siapa yang memufakatan? Siapa yang melakukan? Nah, ini juga harus dibuka. Jangan terus hal tersebut dipotong-potong.
Ya saya berharap itu ya. Kita kan memberikan satu perception yang tentunya ada dasar-dasarnya kan. Semoga seperti itu. Masukan terakhir kan Masih nyambung. Dari omongan abang ini kan mengerucut satu hal bang, mengerucut bahwa sudah ada siapa dalang-dalangnya, ya kan? Nah dari pihak abang sendiri, sudah ada belum dihubungi dari si dalang-dalang ini bang? Karena sudah mengerucut nih bang sekarang nih bang. Iya, jadi sebenarnya yang namanya kita menduga kuat ya kan udah kita sampaikan berkali-kali, tapi kan pihak Bareskrim kemarin masih bilang belum ada arah ke sana. Informasi dari pelapor Inara Rusli. Tapi kan tentunya tim-tim hukumnya ini kan pada bertanya-tanya. Kita kan membuat satu merangkai sebuah bukti-bukti, nanti disambungkan, nah nanti dicari. Tapi kalau memang nanti ternyata juga polisi tidak bisa menemukan itu, tentunya kita harus ada upaya-upaya lain yang tentu kita naikin ini kasus agar bisa dinaikin ke lebih terang lagi. Kalau ini gelap, kan misalnya gitu, ini gelap nih, ya di dalam proses hukum ini gelap kalau. Tapi saya yakin lah ya, kita yakin ya semua ya, semoga Bareskrim objektif, presisi, dan benar-benar mempunyai jiwa keadilan terhadap pelapor ya, seperti itu.